Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalamun ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala al-muallif wal musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana bi asrarihi fitaraini amin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kula baleni mulai ribal fadli. Bab nerangake jenise utawi maceme riba wonten ing macem ingkang nomor kalih nggih menika ribal fadli. Riba niku wonten kalih, riba nasi'ah kalih ribal fadli. Ribal fadli niku napa? Huwa bai'u jingsin bimislihi biduni takhirin fil qabdi ma'aziyadatin kaman bai'u irdabban minal kumhi birdabbi bi irdabbin wa kailatin min singsihi muqabadatan au man bai'u dhahaban masnu'an zinatuhu asyratu masakila bi dhahabi mislihi qadruhu isna asyara misqalan wa huwa haramun liqauli sallallahu alaihi wasallam la tabi'u adh-dhahaba bidh-dhahabi walal wariqa bil wariki walal wariqa bil wariki walal burra bil burri walal sya'ira bis sya'iri walal tamra bit tamri walal milha bil milhi illa sawa'an bis sawa'in ainan bi ainin yadan bi yadin fa idza ikhtalafat hadhil asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan bi yadin. Nerangake tentang ribal fadli. Ribal fadli niku menjual sesuatu jenis benda dengan sesuatu yang sama jenisnya, dengan jenis benda itu tanpa mengakhirkan atau penundaan dalam menerimakannya. Tetapi dengan adanya tambahan, misalnya seseorang yang menjual sekuintal gandum dengan sekuintal jenis yang sama, podo gandumnya, dan segantang dari benda yang sejenisnya secara serah terima dengan langsung, atau seperti seseorang yang menjual yang telah dibuat perhiasan dan sebagainya yang timbangannya 10 miskol. Cara sedemikian itu haram hukumnya karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kamu semua menjual emas dengan emas, jangan pula perak dengan perak, dengan pula gandum dengan gandum, jangan pula kacang syair dengan kacang syair, jangan pula kurma dengan kurma, jangan pula garam dengan garam, melainkan sama beratnya antara yang satu dengan yang lain. Antara yang satu dengan yang lain, benda dengan benda yang sama-sama dapat dilihat, dapat pula diserahkan dan diterima dari tangan yang satu ke tangan yang lainnya. Jikalau benda-benda itu berlainan macamnya, maka juallah sekehendak hatimu semua apabila dapat diserahkan dan diterimakan dari tangan yang satu ke tangan yang lain. Sing dadesaken
ribane niku teng pundi? Nggih. Ma'a ziyadah niku. Nggih. Ribal fadli niku wa bai'u jingsin bimislihi. Menjual jenis suatu benda dengan yang sama. Biduni takhirin kelawan tanpa ngakhirake. Fil qabdi ing dalam serah terimane. Ning ma'a ziyadatin. Okay. Adanya tambahan-tambahan. Ma'a ziyadatin kaman yabi'u irdabban bil kumhi. Jadi menjual jenis sesuatu yang kemudian dari jenis itu disyaratkan menambahkan sesuatu. Nggih. Niku sing dadosaken riba niku teng riku. Nggih. Dadi wong niku lek ancene barter lek bahasa sejarah itu ya barter saja, okay. Jadi ijol-ijolan barangmu opo tak tuku opo kan ngoten. Lek biyen barter niku jenis barangnya beda. Wong sing duwe pari durung tentu duwe iwak. Maka wong sing dodolan pari diijolno iwak. Asal antara pemilik ikan dan pemilik padi itu sama-sama menyepakati bahwa nilai padi sama dengan nilainya ikan dan sama-sama ini ridho yad dan biadin, ridho biridho, mungkin mboten masalah gitu. Tapi dari jenis niku apabila minta ditambahno, ya, ada tambahan. Nah, permintaan tambahan yang diutarakan di depan niku sing dadosaken riba. Okay. Nek sing wau sing pertama nika napa namine riba nasi'ah niku wa iqta'u malin bi faidatin sanawiyatin au syahriyatin fi muqabili ta'khiri daf'i. Mensyaratkan menambahkan sesuatu dengan mengambil suatu faidah. Wong nyilih barang gelem nyilih tapi syaratnya kudu menambah nilai daripada yang dipinjam dengan maksud dia mengambil suatu keuntungan dari tambahan itu. Jadi riba napa nasi'ah. Nek ribal fadli niku barang kalih barang. Akan tetapi disyaratkan ditambah. Okay. Sami. Nah, tambahan itu bukan tambahan barang lain tapi tambahannya dengan jenis yang sama. Gitu loh. Jadi saya menjual uang, dibeli dengan uang. Saya membeli emas, dibeli dengan emas. Tapi penjual ini meminta daripada tambahan kepada pembeli. Maka hati-hati ketika seringkali dipertanyakan apakah nopo jual beli uang itu kayak sing arep riyo niku bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya? Dia kan sebenarnya kalau dia bermaksud menjual uang kemudian dibeli dengan uang, maka sebenarnya kan 10.000 itu nilainya mestine dituku kali 10.000. Tapi nek ngono kan dhek mboten oleh nopo-nopo. Maka dia mensyaratkan, tapi kalau syarat itu dengan maksud dan tujuan adalah untuk sama-sama tahu bahwa di sini saya bekerja sebagai jasa penukaran uang bukan sebagai penjual uang, sehingga karena jasa itu sampean butuh jasa saya, sampean kepingin duit 1.000 sampean niku menjadi pecahan 10.000. Maka jasa wirawiriku, ngurusku golek tukaran nang bank dan sebagainya, saya meminta imbalan jasa saya, karena jenengan beli jasa saya, maka dari setiap 100-nya adalah piro biasanya selawe 25.000. Nah itu boleh asal jangan
jual uang pecahan 100 dibeli dengan 125, kalau salah dalam mengikrorkan bahasa niki, ini bisa menjadi riba. Karena apa? Ada syarat menambahkan seorang penjual kepada pembeli. Kamu kok antara nilai yang nilai pembeli dengan nilai penjual itu sama-sama bernilainya itu sama mestinya ngoten. Nggih. Jadi contoh nek enek wong dodolan duku, dodolan salak nggih. Sekilo 5.000. Ya pokoknya berarti setiap 1 kilo itu nilainya mesti 5.000. Ya 5.000 itu harus bisa mengcover nilai daripada harga daripada buah yang dijual tadi. Seperti itu. Maka tidak boleh kita kemudian aku tuku salak 5.000 per kilo, sing 2.000 dalam bentuk uang, sing liyane dalam bentuk barang. Entah sampean jual berapa lagi nggak bisa. Karena apa? Kisaran kira-kira itu tidak bisa dianggap sebagai itu menutup nilai harga daripada yang diperjualbelikan tadi. Karena masih penjual belum tahu bahwa barang ini nanti nilainya berapa. Kalau ini nilainya lebih, berarti dia membeli barang saya di atas. Apakah kemudian ridho kalau dia tahu nilai barangnya saya jual itu lebih? Kalau kurang, berarti dia membeli dengan jumlah yang belum sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh sang penjual tadi. Maka kita harus tahu bahwa nek nggone dalan-dalan nalikane arepe menjelang Idul Fitri, 1 bulan sebelum Idul Fitri menjelang awal-awal bulan, ada penukaran uang, jasa penukaran uang. Yang kita lihat adalah jasanya, bukan kita membeli uang dengan uang. Kita tetap berniat menukarkan uang. Bu, saya tukar uang, kan judulnya jasa penukaran uang kan. Nah, tapi kadang-kadang uang niku menggok pinten Bu 1 silek ngoten. Lah, ini transaksi yang hampir mirip-mirip baik jual beli. Kalau berapa 100-nya? 1 selawe Bu 1 C. Iki kok podo transaksi jual beli, kita hati-hati. Bu, saya di sini jasa penukaran uang, nggih. Saya mau tuker, nggih. Per 100-nya kalau dari 100 rupiah 1 lembar, kalau menjadi pecahan yang 2.000-an, jasa jenengan berapa? Sekian. Ini namanya kita itu membayar jasa orang tersebut. Tapi kalau kita tiba-tiba nyelonong masuk menggok nang rono, Bu 1 C piro? Aku tak tuku. Nah, iki sampean berarti jual beli uang. Ini yang dikhawatirkan. Karena apa? Itu tadi termasuk nopo bai'u jingsi bimislihi. Jadi yang dimaksud riba itu setelah terjadinya suatu transaksi jual beli dan di sana ada nilai penambahan yang ditetapkan di awal dengan alasan apapun, itu namanya riba. Tapi kalau orang yang membeli itu tadi, buai sampean kok apik-apik Mas, wis susuke gak usah sampean balekno, susuke sampean pek, wong barange sampean lho apik-apik ngene sik fresh kabeh kok sampean dol sakmene. Kemurahan iki menurutku wis susuke gak usah. Nah, itu kita ndak menambahkan, tapi karena kita puas dengan barang yang kita beli, kemudian merasa harga itu kok sangat murah, aku kasihan, jangan-jangan orang ini labanya sedikit, maka saya tambahkan uang kembalian, gak saya minta, balik saya hadiahkan atau dikekno mawon. Itu bukan penambahan. Itu namanya menghadiahkan sesuatu, karena setelah mendapatkan apa yang dia cari itu ternyata lebih nilainya dari apa yang dibayangkan sebelumnya. Niku jenenge napa?
riba fadli niku ngoten. Nah, praktek-praktek riba di tengah-tengah masyarakat itu sekarang banyak sekali. Riba itu bukan hanya terletak pada jual beli yang kemudian menambahkan sesuatu dari harga tersebut untuk mengambil suatu keuntungan dari penambahan itu, mboten ngoten tok. Tapi nilai-nilai investasi yang mana sebelum orang itu berinvestasi sudah ditunjukkan sistem dan praktek cara dia bisa mendapatkan laba dan untung yang besar hanya dengan menyetorkan uang tertentu, misalkan jumlah tertentu, misalkan sistem kerjanya nanti seperti ini, Anda akan mendapatkan bagian per 1 bulan atau per 1 minggu atau per harinya segini, seperti itu. Hati-hati dengan praktek-praktek riba sing tiang sak mangkin niku lebih seneng napa praktek riba niku daripada baik. Padahal kapanane sampun kula terangaken nilai keuntungan baik dengan nilai keuntungan riba, meskipun uang niku mbayangno koyok-koyok wis iso diukur sebelumnya. Contoh wong niku napa ngedarno dhuwit, nyilihno dhuwit 1 juta balik 1.200.000. Dia kan sudah berpikiran gak usah mikir adoh-adoh, ditinggal turu ae 1 jutane mesti wis balik 1.200.000. Iku menurut kacamata orang-orang yang ingin mengembangkan atau menginvestasikan uangnya dengan sistem dan cara yang riba. Engko nek tak gawe dol tinuku ya nek bathi nek gak lek iku pasti 1 jutane mesti 1.200.000. Nah, iku lek aku muter dalam 1 tahun setiap tempat per jutanya sakmonten piro berarti duitku sing arep balik ku sakmene. Itu kalkulasi hitungannya seperti itu. Gak ngerti ya ternyata B itu sebenarnya malah lebih untung besar. Yang kapan hari saya sampaikan contoh ini mau. Dan enak maneh bahwa B itu barang sing duit sampean sing sampean lakokno niku meskipun tidak ada dalam genggaman tapi ono neng dalam bentuk yang lain, mergo ditukokno barang sing didol. Mas yo tah gak payu, setidaknya nilainya barang niku tetep teng ngriku. Tapi nek barang duit sampean utangno mana angen-angen sampean duit sampean rumangsane ono ning padahal wis ning ngene wong-wong kabeh niku. Nek balik nek mboten. Kan ngoten. Iku logika cara berpikir. Kadang-kadang wong nek mboten purun berpikir secara halal nggih ngoten niku. Praktek-praktek yang semacam itu pun bisa ditabrak. Dia menganggap tidak masalah asal kalkulasi keuntungan nih dia iku jelas. Dianggap baik niku mboten kena diukur, mergo kadang payu kadang mboten. Tapi nek Gusti Allah ahallallahul bai'a wa harramar riba. Nek Gusti Allah wis mengatakan ahallallahul bai'a, Gusti Allah menghalalkan bai' wa harrama riba, Gusti Allah mengharamkan riba, berarti ada jaminan keberkahan di dalam bai' niku wau. Bai' yang murni seperti sistem yang dibangun dalam fikih bai' itu sendiri, itu dijanjikan sebuah keberkahan. Dari keberkahan itu kemudian melahirkan bertambahnya jumlah atau kebaikan daripada nilai harta yang kita miliki ini. Nggak ngerti saya suwe kok tambah akeh koyok duit isok mana ae, padahal berkat napa keberkahan niku. Lah sing situ mergo riba bisa jadi semakin lama semakin habis. Teko endi sangkane kaya iso entek? Ya karena haram niki wau, barang haram diingu akhirnya mencabut keberkahan dari masing-masing atau semua apa yang kita miliki itu dicabut atau tercerabut tenggeriku, akhirnya habislah keberkahane dan juga habis jumlah daripada harta benda yang kita miliki.
Jadi sampean mboten oleh makane wong niku ngiri nang sesuatu sing cara pendapatane mawon mboten dengan cara yang halal. Enggak patut diireni ngoten lho. Nggih. Jadi enggak kabeh wong sing sukses, duwike akeh, ketoke sugih dan sebagainya sampean terus iri, enggak patut. Karena apa? Jangan-jangan itu masih ada ranahnya ke arah riba. Bukankah wong nek riba iku diharamno berarti sing ditumpuk iku duit haram kok diireni? Apane sing diireni? Tiwas sampean iri engko akhirnya ditulari kambe Allah, ati sampean peteng, ibadah mboten kuat, iling nang Allah tambah nemen adohe, gak iling nang pangeran, akhirnya duit digawe dolen mrono, digawe mlaku mrono. Mboten iling bahwa wong duwe niku sekian persennya adalah hak daripada orang-orang du'afa.